Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di program Kawal Suara Rakyat bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 akan kami informasikan untuk Anda. Kami sampaikan, Anda yang menilai. Kita ke informasi pertama pemirsa, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Masa pendukung dua calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Kita sama-sama bekerja. Bapak penegak hukum, saya juga penegak hukum. Bapak, ya, saya hanya menengahi. Iya, saya mau bicara sama Bapak ini. Apabila dari KPU dia tidak merasa tidak bisa. Saya mau bicara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa dari dua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara Kecamatan Pebayuran. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi protes meminta KPU Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang sesuai dengan rekapitulasi C1. Kita sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja PPK. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bacaan setiap pemilihan itu udah dibacain semua. Jadi pas ketika akhir di ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses di SLT bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang tertib pernah kita bicarakan gitu kan. Ya ini yang menjadi akhirnya menjadi riak-riak lah yang dilakukan. Dengan terjadinya kericuhan, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya dengan di wilayah Aceh, perdebatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes. Keduanya tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran dari saksi meminta supaya hasil yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima untuk mengisi form keberatan dan diselesaikan secara hukum yang berlaku. Penemuan artinya tidak sesuai dengan DA1 dan hasilnya tadi dari C1. C1 jumlah suara adalah dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1.200 sekian. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi terhitung hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur telah menyelesaikan rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kota Rabu siang kemarin. Pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh suara tertinggi dalam penghitungan pemilihan presiden.
Dalam rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilu tingkat kota Jakarta Timur, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar unggul dalam perolehan suara pemilihan presiden. Paslon nomor urut 1 ini memperoleh 851.424 suara, kemudian disusul Prabowo Gibran 775.067 suara, dan Ganjar Mahfud 279.868 suara. Untuk calon legislatif yang lolos ke DPR masih didominasi petahana anggota DPR RI periode 2019-2024. 6 caleg DPR yang memperoleh suara tertinggi untuk Dapil DKI Jakarta yakni Mardani Alisera dari PKS, Putra Nababan PDIP, Habibur Rahman Gerindra, Eko Hendro Purnomo PAN, Hasbiaullah Ilyas PKB, dan Anis Biarwati PKS. Paslon 1 851.424 orang, lalu yang kedua yaitu paslon 2 775.067, lalu paslon 3 279.868. Rekapitulasi hasil pemilu 2024 selanjutnya akan digelar di tingkat provinsi yang telah dilakukan mulai 19 Februari 2024 hingga 11 Maret 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada, dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil, diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kubu pendukung hak angket belum bisa solid. Kawal Suara Rakyat akan segera kembali. Usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI dalam rapat paripurna Selasa pagi mulai mendapatkan perhatian publik. Dibahasnya hak angket menjadi harapan untuk membuka gerbang baru untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024.
Meski demikian, keabsenan setengah anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan fraksi parlemen pendukung angket untuk menggolkan narasi hak angket ke tahap selanjutnya. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu? Tapi kalau prediksi Anda, jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid. Juru bicara Timnas Amin Syahganda Nainggolan menekankan komitmen kubu Paslon 01 untuk tetap mendorong hak angket, meskipun tanpa restu dari Megawati Soekarno Putri sebagai kubu awal pencetus pengguna angket DPR RI. Tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, ya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Bersambut komitmen hak angket kembali didorong oleh kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud, menyebut bahwa angket adalah bagian dari demokrasi yang harus digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan fakta. Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Oke. Dalam dialog yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, kembali dihadirkan Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara yang menekankan kembali dugaan kecurangan pemilu yang terpampang dengan jelas, yang kembali mengonfirmasi data yang ada dalam film Dirty Food. Kalau enggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi, dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti, data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya, dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Komisi Informasi Pusat atau KIP menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count infrastruktur teknologi informasi pemilu 2024 termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud serta data mentah pemilu sejak 1999 sampai 2024. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yang duduk sebagai termohon menjelaskan saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar server KPU yang berada di Tiongkok ataupun Prancis. Baginya kebenaran informasi harus dibuktikan secara transparan. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon KPU tidak memberikan akses informasi kepada publik. KIP mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. PPID mendispo kemana? Karena tugas terkait informasi publik adalah di tangan PPID. Pemirsa, Kawal Suara Rakyat akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan masyarakat sipil. Kecurangan ini dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan.
Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon Capres-Cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tentu saja pemantau pemilu independen sangat mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 guna menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Namun hak angket dikhawatirkan tidak mudah terwujud karena sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 dinilai kurang kompak. Berbeda dengan optimis masyarakat yang mendukung hak angket oleh DPR. Kita dari masyarakat sipil akan sangat mendukung itu. Kita tidak melihat apakah itu akan berhasil atau apakah real politiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket. Tim khusus kubu pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan pemilu 2024. Hasto juga mengaku sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi dengan mengingatkan partai politik saat ini mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa Partai Golkar tidak mendukung hak angket yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ya, pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas. Ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri. Jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Hak angket langkah sah yang harus ditempuh dalam sistem politik. Jika hak angket gagal, maka fungsi DPR sebagai pengawas dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 demi Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.